مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya dan rahmat-Nya serta nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberikan nikmat kesehatan dan panjang umur, masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah pada siang hari ini. Semoga langkah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah senantiasa menjadi amal soleh dan diterima sebagai bagian daripada rasa syukur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia menjalani risalah kenabian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentunya berharap yang melahir nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kepada jamaah yang membawa kendaraan, kami selalu menghimbau agar menambah kunci pengaman dari kendaraannya agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Walaupun kami dari Masjid Al-Ikhlas sudah menyiapkan tenaga pengaman, tapi akan lebih baik kalau jamaah juga menggunakan kunci ganda untuk keamanan kendaraan dari jamaah sekalian. Terima kasih. Yang kedua, kami juga memohon kepada jamaah yang telah hadir di masjid ini untuk bisa mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu agar saf yang masih kosong bisa terisi, dan juga jamaah kita, saudara kita nanti yang datang kemudian lebih mudah memasuki masjid ini dan tidak melangkahi daripada bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami juga memohon bantuan dari jamaah yang berada di paling kanan dari mimbar ini untuk menjalankan promo Jumatnya pada azan selesai dikumandangkan. Selanjutnya jemaah sekalian, ingin kami sampaikan untuk petugas Jumat pada siang hari ini tanggal 23 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Ustadz Rahmatullah Rusli. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk imam, insyaallah akan dibawakan oleh Saudara Maulana. Untuk muadzin akan dibawakan oleh Syawal. Waktu zuhur pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan laporan Pusikas Masjid Al-Ikhlas pertanggal 23 Agustus sebagai berikut. Saldo kas pertanggal 16 Agustus sebesar Rp21.707.281.
Adapun penerimaan dari terminal Jumat pada tanggal 16 Agustus sebesar Rp2.020.000. Penerimaan dari terminal subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.310.000. Penerimaan dari terminal kotak maghrib selama 1 pekan sebesar Rp443.000. Total penerimaan sebesar Rp4.773.000. Kami aturkan jazakumullah khairan para jamaah sekalian yang telah menghibahkan sudah keluarkan sebagai rezekinya di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kami dari DKM Al-Ikhlas bisa mengemban amanah ini dengan menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan jamaah dalam beribadah di Masjid Al-Ikhlas. Dan kami juga tentunya memohon kepada Allah semoga sedekah dan infak saudara-saudara sekalian jamaah Al-Masjid Al-Ikhlas diterima sebagai amal soleh dan mendapatkan penggantian yang lebih baik. Amin amin rabbal alamin. Kemudian untuk pengeluaran dalam pekan ini untuk kegiatan operasional sebesar Rp1.515.000, yaitu untuk salah satunya untuk kegiatan kajian pada tanggal 31 Agustus persiapannya, dan juga pembayaran kebersihan lingkungan. Untuk pengeluaran bidang dakwah dan peribadatan sebesar Rp1.560.000, yaitu untuk keperluan kegiatan ibadah Jumat dan juga kajian pada Ahad subuh pada tanggal 25 Agustus 2024. Sehingga total pengeluaran sebesar Rp3.075.000, masih tersisa saldo sebesar Rp23.405.281. Maklumat yang berikutnya para jamaah yang sudah mengetahui ataupun belum, kami mengajak untuk bisa hadir kajian Ahad subuh untuk mengikuti beberapa materi kajian yang sering dibawakan oleh Ustaz kita, yang mana ini ada door prize untuk umroh gratis. Semoga pada jamaah yang bisa hadir menjadi salah satu yang mendapatkan door prize tersebut. Amin. Selanjutnya seperti biasa, insya Allah nanti hari ini pada maghrib ada kajian fikih 4 mazhab yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Abdul Wahab LCMH. Semoga jamaah yang ada kesediaan waktu bisa mengikuti kajian tersebut sambil kita sama-sama menunggu waktu sholat isya. Jamaah sekalian, ini kami juga kedatangan tamu dari Bekasi. Beliau dari Palestina. Kebetulan ada rekan-rekannya sebanyak 10 orang di Bekasi, jadi ingin memohon bantuan sumbangan daripada jemaah sekalian. Mungkin nanti sudah disediakan promo kotak khusus di pintu masuk atau pintu keluar. Itu kepada jemaah yang memberikan kelapangan rezeki bisa membantu saudara kita yang datang dari Palestina ini. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan jemaah sekalian. Terakhir, mari sama-sama kita membacakan membacakan kepada Allah doa dengan sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan juga keberkahan rezeki, dan juga kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan. Dan kepada saudara kita yang saat ini terbaring sakit, semoga Allah segera cabut penyakitnya dan sehat seperti sedia kala dapat berkumpul bersama kita semua. Al-Hadiyyah wa kulinatul sholihah. Al-Fatihah. Amin amin amin. Terima kasih jamaah sekalian atas perhatiannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alhamat taqwal fujura fitnatan linnas wa atal insana sultanal ikhtiyari bainahuma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa mallahu bizallamin lil 'abid. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang patut terucap dari lisan kita selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, iman, Islam, dan yang paling penting Allah masih menitipkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir saat ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah salat Jum'ah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tidak bosan dan tidak lupa, khatib mewasiatkan khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah sama-sama kita tingkatkan nilai kebaikan kita. Karena hanya dengan meningkatkan kebaikan kita sebagai bukti kesungguhan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang singkat ini saya membawakan tema menggapai husnul khatimah. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Allah menetapkan kepada manusia dua jalan. Wahadainahun najdain, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ketetapan ini adalah sebuah takdir bagi kita sebagai manusia, karena kita tidak bisa menolak adanya kebaikan dan keburukan sebagaimana adanya surga dan neraka. Di balik itu Allah memberikan otoritas kepada kita semua orang yang beriman untuk memilih jalan kita masing-masing. Apakah kita memilih jalan kebaikan sebagai jalan yang kita tentukan sampai akhir hidup kita, atau sebaliknya kita memilih jalan keburukan sebagai jalan yang ditanam sampai akhir kehidupan kita.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena kita memiliki otoritas untuk memilih dua jalan ini, maka yang terbaik jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Fussilat, man amila sholihan fali nafsi. Orang yang mau meniti jalannya berakhir baik, maka dia harus menanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena kebaikan itu akan kembali kepadanya. Berbuat baik, beramal soleh, melaksanakan perintah, semua kebaikan. Jika itu dititih, diistiqomahkan, tidak mustahil Allah hadirkan akhir hidup kita pun dalam keadaan baik, husnul khatimah. Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang menanam benih keburukan, maka dia yang akan menanggung sendiri keburukan itu. Wa ma'allaha bizallamin lil abid. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Tertukar antara keburukan atau kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, tidak akan pernah tertukar. Ketika keburukan itu dilakukan oleh seorang hamba walaupun kecil, dia akan membayar dengan kontan keburukan itu. Maka untuk menggapai husnul khotimah jalannya cuma satu, jalan kebaikan, menciptakan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan, serta menghindarkan diri untuk menciptakan keburukan walaupun itu setitik, karena berpotensi mengantarkan seseorang kepada su'ul khatimah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah di zaman Nabi, di mana Nabi masih hidup. Seorang yang berperang secara visual, dia melakukan kebaikan. Apa? Berjuang di jalan Allah, ikut berperang. Siapa yang tidak ingin mendapatkan surga langsung, maka akhirnya orang ini pun terbunuh di medan perang. Semua sahabat, semua pasukan mengira, bahkan Nabi sendiri menyangka bahwa dia adalah seorang syahid, meninggal dalam husnul khotimah, berperang di jalan Allah. Sampai datangnya kabar dari Jibril yang menjelaskan bahwa ini orang su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Ada benih riya di dalam dirinya yang terbawa sampai mati. Apa penyebabnya? Dia meninggal di medan perang bukan dibunuh oleh musuh, melainkan bunuh diri, ingin disebut-sebut sebagai pahlawan Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keburukan yang sedikit saja bisa mengantarkan kepada su'ul khotimah. Maka jangan pernah membiarkan keburukan itu tertanam di dalam jiwa, berpotensi mengantarkan pada su'ul khotimah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya punya kisah yang kedua. Kisah ini baru saja terjadi
pada musim haji kemarin. Ada seorang yang bermimpi. Kebetulan dia ini seorang warga negara Mesir. Memang tinggalnya di Mesir, orang Mesir. Dia bermimpi, di dalam mimpinya dia mengajak tetangganya pergi haji. Mimpi yang pertama, dia berpikir, mungkin ini bunga tidur. Kenapa? Karena dalam hatinya nggak mungkin tetangganya yang tidak pernah sholat, apalagi ke masjid, diajak untuk pergi haji. Kemudian datanglah hari yang kedua dengan mimpi yang sama, orang yang sama. Karena mimpi yang kedua secara berturut-turut, hatinya mulai goyah. Ada apa mimpi itu datang kepadaku? Apa gerangan? Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya kepada gurunya. Apa kata gurunya? Tunggu mimpi yang ketiga. Jika di hari yang ketiga engkau bermimpi dengan mimpi yang sama, jangan ragu, jangan bimbang, ajak dia untuk pergi haji bersama-sama. Akhirnya waktu itu pun datang. Hari ketiga dia bermimpi dengan mimpi yang sama, mengajak tetangganya yang gak pernah sholat untuk pergi haji bersama-sama dia. Singkat kata, dia temui tetangganya kaget karena tahu nggak mungkin untuk tipe dia itu pergi haji, apalagi diajak, dibiayain. Tapi dengan penuh keyakinan tetangganya yang baik ini meyakinkan dia, akhirnya berangkat bersama-sama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, singkat cerita, begitu sampai di Masjidil Haram, rombongan semua menuju ke hotel, termasuk orang yang mengajak ini. Untuk apa? Istirahat dari perjalanan yang panjang. Tapi tetangganya ini yang gak pernah sholat, ya walaupun sebelumnya tidak pernah sholat, tapi karena ada keinginan berangkat haji, dia belajar sungguh-sungguh. Artinya ketika dia hadir di Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji, dia sudah pelajari semua. Bagaimana tentang sholat dan lain sebagainya. Nah, tetangga yang diajak ini begitu sampai di Masjidil Haram nggak mau ke hotel, langsung ke Masjidil Haram. Ingin segera melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Akhirnya dibiarkan. Tiba waktunya harus pulang. Ini tetangga yang diajak tadi nggak muncul-muncul, nggak balik-balik dari Masjidil Haram. Akhirnya dapat berita bahwa dia meninggal di Masjidil Haram dalam keadaan sujud. Husnul khotimah, di tempat yang baik, dalam keadaan baik, di bumi yang suci, Masjidil Haram, kota Mekah. Akhirnya begitu melihat kenyataan bahwa tetangganya yang diajak meninggal dunia, orang yang mengajak itu pun bertanya-tanya, sebetulnya ada apa sih? Rahasia apa? Dari mulai saya bermimpi sampai sekarang dia meninggal di Masjidil Haram, ada apa? Akhirnya dicari tahu. Ditanya kepada istrinya, apa yang menyebabkan dia akhirnya meninggal dalam keadaan sebaik ini, padahal dulunya dia tidak pernah sholat. Akhirnya istrinya menjelaskan bahwa suaminya sudah lama berkomitmen untuk setiap gaji yang diterimanya
dia potong bagi dua untuk dia berikan kepada tetangganya yang janda tua. Setiap dia kasih uang gajinya yang ia sisihkan untuk tetangganya yang membutuhkan, doanya cuma satu, semoga engkau husnul khotimah. Begitu terus bertahun-tahun, semoga engkau husnul khotimah, semoga engkau husnul khotimah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita dapatkan dari kisah kedua ini? Kebaikan yang ditanam kemudian diistiqomahkan, mendatangkan kebaikan yang lain, menciptakan jalan dia untuk menuju husnul khotimah. Bahkan kebaikan itu pun diawali dengan doa-doa yang tulus dari orang yang dia bantu. Pelajaran bagi kita untuk menciptakan kebaikan tidak perlu nunggu soleh, tidak perlu menunggu sempurna. Mulailah ciptakan kebaikan sekecil apapun sekarang juga. Karena kebaikan yang diciptakan oleh seorang mukmin pasti dia berdampak baik bagi kehidupan dunia dan akhiratnya, selama dia tulus dan ikhlas karena Allah. Maka kebaikan akan menciptakan kebaikan. Keburukan yang dibiarkan akan mendatangkan keburukan yang lainnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada kita semua, khususnya saya, untuk selalu menciptakan kebaikan-kebaikan di dalam sisa hidup kita. Dan di sisi lain, kita harus hilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita, karena berpotensi akan terbawa pada akhir yang su'ul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultanika. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istiqimu atadulu sufufakum. Saf lurus dan rapat. Mari yang di atas, yang saf di depannya mohon diisi lagi Pak.
As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى حقت كلمة العذاب قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu ini dari dari masjid. Dia mau langsung di lokasi saja di terima kasih yang senang kiranya karena yang bersangkutan mau langsung di depan saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي
قضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين صلى الله عليه وسلم.